Kayaknya ini kita harus vlog sih, ini vlogable banget. Halo guys, halo. Balik lagi sama aku Rege dan ini ada film nih. Bukan FOMO tapi FOMI, Fear of Missing You. Ini keren banget film dari Super Youth. Ini juga ada film lagi. Bentar. Nih judulnya Untuk Kamu Yang Merasa Sendiri. Wow, ini keren banget. Wow. Ini juga ada gitar nih, kita bisa jamming sama temennya. Oh ya Bu, taruh aja situ. Thank you. Wow. Ya Po, jangan kemana-mana dulu, kita perkenalkan, ini adek aku namanya Papua. Kita tuh RPD. Hai Super Youth. 1, 2, 3, go! Hai, nama aku Papua, tapi fun fact about me, aku bukan orang Papua guys. Kelihatan sih, bukan. Oke, jadi sebenarnya aku tuh orang Flores, Sunda, Bali, Manado. Indonesia banget emang aku. Oke. Oh ya, aku hampir lupa. Jadi orang tua aku tuh namain aku Papua karena pas mama aku hamil aku, papa aku tuh lagi tugas di Papua. Tapi aku nggak lahir di Papua. Aku udah kasih tau belum kenapa kakak namanya Rege? Oh iya, lupa. Nah, kalau aku dikasih nama Rege tuh karena papaku tuh emang suka sama musik reggae. Dia juga dulu sama temen-temen bandnya gitu mainnya genre reggae gitu. Nah, terus reggae tuh punya arti yang menarik loh sebenarnya. Oh iya, apa itu? Nah, dia punya arti easy going sama santai. Nah, jadi emang aku dikasih nama itu biar aku sifatnya bisa santai gitu lah, bisa easy going gitu. Okay. Ini kita ngapain di sini? Ini yang mau kita lakuin di Super Youth. Kita mau ketemu orang-orang yang ceritain kisah hidupnya, main games, nyanyi, main musik, nonton bareng, sampai bahas tren apa yang terjadi sekarang. Are you ready? Welcome to Super Youth Generation. Kalian hafal ini nggak isinya Sumpah Pemuda? Hafal nggak? Apaan sih? Hafal. Ayo. Oke, guys. Berdiri lah, kita berdiri. Hormati. Kita akan mengucapkannya bersama-sama. 1, 2, 3. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang... Lupa puanya nih. Iya ya, salah. Mau ulang nggak? Oke, ulang. 1, 2, 3. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mantap! Keren banget. Wow. Keren banget itu. Ceritanya gimana sih Sumpah Pemuda itu? Coba aku searching ya. Ya boleh. Pinjam laptop ya? Oke, kita bareng-bareng gitu. Oke, wait, aku searching dulu. Aku pernah nemu. Oke, nih aku searching di Google. Nih aku buka ya. Jadi menurut website museum sumpahpemuda.kemdikbud.go.id, Sumpah Pemuda merupakan ikrar kebangsaan yang dirumuskan melalui sebuah putusan Kongres Pemuda kedua di Jakarta pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Ikrar ini adalah pernyataan kebangsaan pemuda-pemuda Indonesia dari berbagai latar belakang daerah, suku dan agama, menyatukan keyakinan mereka bahwa tumpah darah bangsa dan bahasa persatuan ialah Indonesia. Oh iya Kak, ya ini sejarah sedikitnya nih. Keren ya? Keren banget sih. Makanya. Nah selain itu ya Kak, di momen ini tuh lagu Indonesia Raya perdana dinyanyiin oleh W.R. Supratman. Yes, tahu kan? Tahu. Nah, bayangin kalau kita hidup zaman dulu. Teman-teman coba bayangin deh, kalau hidup zaman dulu. Susah nggak sih? Susah, beda banget sama beda sekarang. Beda banget, iya. Gak ada teknologi, HP, nggak bisa main HP. Iya, kita sebagai anak muda juga pasti beda banget dan anak muda zaman dulu tuh mereka tuh mereka tuh keluar dari zona nyaman loh demi kemerdekaan Indonesia, bayangin itu keren banget sih. Iya, mereka kan kayak berjuang gitu Kak. Iya benar. Keren banget orang-orang dulu ya. Nah, bayangin deh kalau dulu ada sosmed. Wah, itu gimana itu netizennya Kak? Aneh kan? Kalau dulu ada sosmed, nggak jelas emang. Coba ini lihat meme-nya. Kok yang ini? Itu lucu banget sih. Meme-nya, kocak banget meme-nya. Lagi rapat tiba-tiba pada buka HP. Makanya. Ya udahlah guys, daripada kita jadi netizen, mending kita nonton kakak kita yang berjuang membawa nama Indonesia loh. Itu keren sih. Indonesia.
Indonesia. Yang paling berkesan yang pasti bisa sembuh dari cedera ACL sih, cedera lutut sih. Pada saat itu lagi tanding di Indonesia Open 2022 ya kalau nggak salah. Di situ pas lagi di quarter final, pas lagi lawan Malaysia kena cedera di lutut. Pas lagi ngambil bola depan sih kalau nggak salah sih. Kayak gitu. Pas selesai tanding kayak perasaan pertama tuh kayak sedih nangis gitu kan. Seorang tua kan juga datang. Kayak di ambulans juga dibawa ke rumah sakit kan. Ya banyak sih pikirannya tuh di ambulans lah, di rumah sakit lah, banyak pikiran yang ya semuanya lah hancur, campur aduk lah semuanya. Yang pertama kalau pertama kali cedera di lapangan itu kayak ini kok gue kenapa ya bisa seperti ini gitu, kayak semoga aja bukan apa-apa gitu kan, kayak cedera biasa. Terus pas dibawa ke ruangan medis di Istora itu kayak dikasih tahu bisa aja ACL gitu. Terus pas kayak di ambulans kayak sempet nangis juga, sedih di lapangan juga nangis kan, sedih kayak pada saat itu cederanya juga bukan ACL doang sih Kak. Jadi cederanya itu ada meniskus, LCL sama MCL, terus ada otot sobek juga. Aduh, masa sih cedera ACL? Cedera ACL kan yang paling ditakutin sama atlet. Semua atlet, seluruh atlet kan paling takut sama cedera ACL kan. Kalau bulu tangkis kan kita kan gerakannya kan seluruh badan ya, dari pinggang, kaki, tangan. Jadi kalau cedera ACL itu yang pasti kita kan tumpuannya kan di kaki tuh. Kalau kakinya nggak kuat ya pasti udah nggak bisa. Gerakan badminton kan juga gerakannya cepet-cepet kan. Masa kayak saya bisa cuma sampai sini aja karirnya sih, seperti itu. Jadi ya kalau udah cedera lutut, ACL, meniskus gitu-gitu ya udah berat sih, susah banget untuk balik lagi ke top perform. Kalau dari dokter itu di vonis itu aku nggak bisa main selama 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Pas denger itu sih kayak sedih aja sih ya, sedih kayak aduh kecewa, kayak campur aduk lah semua gitu. Tapi di samping itu kayak pas kena cedera itu mama papa langsung nyamperin, kayak kita langsung kayak berdoa bersama gitu, kayak didoain sama mama papa kayak semoga cederanya nggak terlalu parah gitu biar bisa cepet sembuh juga. Yang kalau kecewa pasti sih kecewa, karena kan kalau cedera itu pasti dari latihannya yang kurang, mungkin kayak saya latihannya kurang tekun, kurang maksimal, jadi kayak otot-otot kaki itu kayak lemah dan bisa terjadinya cedera seperti itu. Sempat pas sesudah dari rumah sakit tuh kan sehari-hari di asrama kan. Di asrama cuma latihan. Terus kadang-kadang kalau lagi nggak ngapa-ngapain kadang-kadang suka kepikiran gitu kayak, duh kenapa bisa cedera ya? Bisa sembuh lagi nggak ya? Bisa main lagi nggak ya? Masa cuma sampai sini doang sih? Kan pengen ikut banget Olimpik, bisa juara Olimpik gitu. Tapi kenapa bisa cedera gitu, kayak gimana, kayak ngerasa sedih gitu, kayak ya kepikiran yang negatif-negatif sih yang pasti. Kalau kaki udah 95% lah persen udah bisa main. Tapi masih dari pikirannya masih ya 80-90 sih. Untuk pikiran takut-takut kayak gerak cepat atau lompat sana sini sih. Mungkin kalau set efeknya itu lebih ke kepercayaan diri ya. Semenjak cedera kepercayaan dirinya untuk kayak lompat, untuk gerakan cepatnya itu masih takut-takut. Karena kayak masih mikir kadang-kadang kayak gue takut cedera nih ya, kayak gimana gitu. Hal yang bisa bikin bangkit lagi itu yang pertama orang tua ya. Orang tua selalu nge-support dari mental, terus juga dari doa, selalu doa bareng, terus juga dari partner, pelatih, orang-orang sekitar yang selalu kayak nyemangatin Yere kayak lu masih bisa tanding lagi, masih bisa pulih 100%, masih bisa balik lagi ke top perform sih, seperti itu. Dulu kan yang bantu kan Prof Niko sama Dr. Grace kan. Jadi kayak dia di Noxanya tuh kayak kamu tuh lumayan cukup parah, dia bilang. Untuk bisa balik ya tergantung kamu. Kalau kamu semangat, kamu yakin bisa balik, percaya diri, itu bisa balik lagi. Terus juga dikasih tahu kalau kamu bisa main badminton itu 6 bulan udah bisa latihan normal. Terus setahun baru bisa kamu bertanding, kata dia seperti itu. Kalau dari kan karena biasa sama papa mama doa tuh kayak
kebetulan kan papa kan pendeta juga, mama pendoa juga kan, kayak dapat penglihatan katanya aku tuh bisa tanding lagi tuh 6 bulan, terus bisa latihan lagi tuh selama 3 bulan 2 bulan. Dan karena orang tua ngasih keyakinan seperti itu, dan itu juga apa sih kayak suara dari Tuhan gitu. Nah di situ aku percaya diri, yakin kalau Tuhan ngomong seperti itu, aku bakal bisa sembuh dengan cepat. Walaupun dokter bilang itu mau 6 bulan, 1 tahun, tapi kalau udah Tuhan Yesus bilang bisa sembuh selama 2 bulan, 3 bulan, aku yakin itu bakal bisa sembuh dalam 2 atau 3 bulan. Ya tapi ya puji Tuhan ya Kak, bisa jalan itu selama 2 minggu, 3 mingguan itu aku udah bisa jalan. Ya sampai dokter juga kaget, kok bisa secepat ini jalan? Harusnya diperkirakan kan tuh minimal 2 bulan lah gitu. Ini sebulan kurang udah bisa jalan, itu kayak wah benar-benar mujizat banget sih. Orang-orang juga di sekitar, pelatih, dokter segala macam yang biasa nge-fisio juga itu kayak kaget udah bisa jalan gitu. Puji Tuhan 2 bulan 3 bulan udah bisa latihan badminton di lapangan, terus 6 bulan udah bisa berangkat tanding lagi. Awal terjun badminton itu karena orang tua ya, sama kakak-kakak. Mereka semua kan, aku kan 7 bersaudara, itu 4 atlet badminton semua. Jadi ya karena papa juga pelatih, jadi dari kecil udah suka mainnya di badminton, bukan di lapangan bola atau dan lain-lain gitu sih. Karena kan badminton di Indonesia banyak yang berprestasi, jadi ya suka badminton karena bisa berprestasi sih, banggain Indonesia juga. Kalau best rankingnya itu ranking 11 ya, di kejuaraan Asia itu partneran sama Pramudia. Yang pasti seneng sih Kak, happy karena bisa juara, terus juga bisa bikin bangga Indonesia, pelatih, orang tua, dan orang-orang sekitar juga. Lihat orang bisa kayak saya mengandalkan Tuhan gitu untuk bisa berprestasi sih, seperti itu. Dari kalau biasa kita main double tuh ya dari luar lapangan juga harus kompak ya, kayak ibarat main game, jalan bareng, nongkrong bareng sih. Terus kalau di lapangannya ya dari latihan kita berkomunikasi, jadi pas saat main kayak Rahmat mati atau saya mati ya kita saling-saling ngasih tahu satu sama lain. Kalau dulu sama Pram depan belakang sama-sama bisa sih kita berdua. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih ke belakang karena partner saya lebih bagus bermain di depan sih dia. Dilatihnya juga seringnya di depan dia. Bedanya itu dari tangan ya. Biasanya kalau orang yang tangannya halus kayak bisa bolanya ngerem pelan-pelan gitu, dia biasanya pemain depan. Tapi biasanya juga ada atlet yang tangannya kaku. Jadi tangan kaku tuh cuma bisa kenceng-kenceng doang gitu. Nah itu biasanya dia pemain belakang sih. Kelihatan dari situ sih biasanya sih Kak, kalau pemain depan sama pemain belakang. Biasanya tuh kalau aku paling susah tuh lawan sama negara dari China sama Jepang sih paling susah. Mungkin kalau dari lawan China sama Jepang dari segi tenaga ya, mereka kan badannya besar-besar, terus tenaganya juga kuat-kuat, jadi ya mungkin dari segi tenaga sih kita. Paling malas itu lawan Hoki Kobayashi ya, dari Jepang, sama Wang Chan sih. Oh itu mainnya cepat banget, kayak pusing lawan mereka ya. Bolanya baru pukul tiba-tiba udah balik aja kayak gitu. Kalau dari taktik strategi itu kita lebih unggul karena kita lebih menang di skill. Kita skill tuh Indonesia lebih unggul dari negara-negara lain. Tapi dari segi tenaga kita kalahnya di situ. Dari permainan kalau bola depan kita orang-orang Indonesia kita yang nge-net atau kita bola-bola ibarat kayak Kevin lah. Kayak skillnya kan bagus banget kan tuh. Nah Indonesia juga banyak seperti itu yang skillnya bagus-bagus kayak bola. Yang susah kita bisa dapet seperti itu. Paling suka sih sama gaya mainnya Hendra Setiawan. Ya kayak kalem banget, terus juga di luar lapangan orangnya humble banget, bener-bener sama siapapun itu dia kayak humble banget, kayak panutan banget. Dari lapangan dia latihannya semangat, terus pada pertandingan juga mainnya kalem, di luar lapangan dia juga baik banget, bener-bener baik banget. Di latihan juga kadang-kadang saya juga suka minta pendapat dia, kurangnya apa latihan, terus bagaimana bisa main bagus seperti dia, latihannya apa aja, tips-tipsnya selalu saya minta sih. Yang pasti kalau mau berprestasi, kamu itu harus bangun lebih dari orang lain. Misalkan latihan jam 7 pagi. Jam 6 pagi itu udah latihan, udah sarapan, 30 menit sebelum latihan udah datang ke lapangan, udah pemanasan, udah latihan sama tembok, atau latihan sepedahan buat
nguatin fisik seperti itu. Jarang banget kan orang umur 40 masih bisa ikut Super 1000, top perform sampai ranking masih di bawah 10. Dia doang yang bisa kayaknya. Kalau bagi saya pribadi sih, kalau untuk mental itu harus nggak punya malu. Jadi di lapangan kita main seperti apapun, ya kita nggak perlu malu, karena kita kalau kita menang pun, main apapun itu kalau terlihat bagus, ya kita bakal terlihat kayak di mata orang kayak wah mainnya keren nih. Walaupun menurut kita kayak aduh malu nih gue kalau kayak seperti ini, aduh gimana ya kalau pukulan kayak gini orang lihatnya gimana ya kayak gitu. Mungkin lebih ya nggak punya malu aja sih, kayak teriak kalau pada main, teriak biar kita melepaskan yang tegang itu, apapun itu kita luaskan sih gitu. Kadang-kadang juga suka tegang gitu karena baru mau servis udah pada teriak aja, wah kayak aduh gimana gitu. Dengar lagu sih, dengar lagu sama selalu ingat ayat ayat yang paling saya suka, yang selalu termotivasi dengan ayat itu sih. Ayat Yeremia pasal 17 ayat 7, "Berberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan selalu menaruh harapannya kepada Tuhan." Selalu kayak sebelum tanding selalu ingat-ingat ayat itu, terus juga dengar lagu biar nenangin hati. Ya karena ya ayat itu kayak kalau kita bisa mengandalkan Tuhan sepenuh hati, ya mungkin bisa main lepas, ya main bagus sih seperti itu. Biasanya kalau sebelum tanding tuh didoain sama Pak Joshua dulu, Joshua Tumakaka, Pastor Joshua Tumakaka, terus dikasih minyak juga biasanya. Jadi setiap tanding tuh selalu bawa roti, bawa anggur, bawa minyak. Jadi setiap malam sama sebelum tanding itu selalu minum. Jadi kayak malam sebelum tanding minum, berdoa sama papa, terus pakai minyak urapan ke gor pertandingan, itu doa dulu lagi sama orang tua, karena yakin sama ya pasti kan kalau kita selalu mengandalkan Tuhan dan selalu percaya kalau kita bisa, yakin ya pasti Tuhan bakal ngasih kesempatan buat kita. Walaupun sempat gagal juga, tapi kalau kita mencoba dan kita selalu mengandalkan Tuhan, itu pasti bakal ada waktunya kita berhasil sih. Yang pasti ya harus tetap semangat sih ya. Walaupun kita harus kayak menunggu terus, ya harus yakin, kita percaya dengan iman kalau kita itu pasti bakal dipanggil. Dan pasti juga kita harus semangat. Masa kita cuma berdoa tapi kita nggak latihan, nggak semangat kan, itu kan juga ya Tuhan nggak mau seperti itu juga, cuma mengandalkan berdoa tapi nggak mau berusaha gitu. Jadi ya pasti berusaha sama selalu mengandalkan Tuhan sih. Kayak lu kalau mau berprestasi harus percaya diri dan harus latihan maksimal. Kan kayak saya kan main partneran berdua, sebisa mungkin selalu ajak partner untuk berprestasi bersama, kayak ngajak latihan bareng, ngajak kayak latihan bersama, terus kayak selalu mengingatkan satu sama lain biar bisa sukses bersama. Karena kita kan main kan double kan saya kan. Jadi kayak ibaratnya kayak pasangan suami istri gitu kan, kayak harus selalu mengingatkan satu sama lain seperti itu, kayak seorang pasangan aja sih. Yang mau berprestasi masuk platnas, masuk national team, yang pasti kalian harus percaya sama Tuhan, sama kemampuan kamu. Kamu jangan, kalau misalkan kamu gagal, kamu jangan putus asa. Tuhan selalu punya rencana. Yang penting kalian harus latihannya itu rajin, dan juga dekat sama keluarga juga sih, sama orang tua juga pasti. Keren banget ya. Yes, keren banget emang ceritanya. Aku suka banget pas Kak Yeremia bilang, tahu nggak yang mana? Dia pas bilang kita tuh nggak bisa cuman berdoa, kita juga harus melakukan part kita. Nah aku suka banget karena emang kita kalau cuman berdoa terus kita nggak ngelakuin part kita, nggak bakal apa-apa kan. Ya Tuhan udah bantu tapi kita nggak ngelakuin. Ya sama aja gimana? Kayak anak muda sekarang tuh harus duduk santai. Pak. Nih anak muda sekarang itu harus keluar dari zona nyaman ya, kayak teman-teman kayak kalau misalnya teman-teman punya cita-cita tapi cita-citanya tuh harus keluar dari zona nyaman, ya lebih baik kita untuk keluar dari zona nyaman. Ya kan, untuk kita juga find more experience, dan pastinya kita tuh keluar dari zona nyaman tuh sebenarnya nggak mudah. Tapi kayak makanya kita harus minta tuntunannya Tuhan guys gitu. Tapi kalian jangan stay di zona nyaman kalian terus, tapi keluar to find more and more experience gitu teman-teman. Wah, kita tadi kan juga udah belajar ya, anak-anak muda gitu yang keluar zona nyaman gitu ya. Nah, sebenarnya di Alkitab tuh juga ada contoh loh, anak muda yang diutus Tuhan, namanya Yeremia. Dia tuh diutus Tuhan, tapi pertamanya dia emang kayak agak bimbang gitu, karena dia ngerasa dia tuh masih muda.
Padahal mah ya ada ayat dikatakan di dalam 1 Timotius 4:12, jangan seorang pun menganggap kau rendah karena engkau muda. Jadi emang kita sebagai anak muda juga bisa loh diutus Tuhan. Jadi kita jangan ngerasa karena masih muda jadi malu gitu. Iya, benar-benar. Jadi kalian pokoknya semangat aja sebagai anak muda, kalian masih punya banyak waktunya. Jadi kalian keluar dari zona nyaman itu Kak intinya. Jangan lupa 1 Timotius 4:12 yang tadi Kak Rege katakan. Oh ya, Kak, aku mau doain nih buat kita semua anak muda supaya kita tahu nih panggilan Tuhan buat hidup kita tuh apa. Oke, kita doa bersama ya. Yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami ke dalam rencanamu ya Tuhan Yesus. Tuhan nyatakan panggilanmu untuk kehidupan kita masing-masing. Because we wanna say yes to your calling ya Tuhan. Dan mampukan kita ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kita mau terus berjalan bersama Tuhan. Kita mau terus semangat ya Tuhan. Dan kita mau terus untuk meningkatkan setiap potensi yang Tuhan telah berikan ya Tuhan Yesus. Kita mau hidup ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. We love you so much. In the name of Jesus we pray. Amin. Amin. Nah guys, kalian tuh kalau misalnya ada cerita atau masalah gitu ya, dan kalian nggak tahu mau cerita ke siapa, kalian boleh banget. Kita menerima apapun yang kalian mau cerita. Kalian bisa kontak nomor di bawah ini ya. Right here. Atau kalian juga boleh banget curhat di DM Instagram Super Youth. Pokoknya kalian ceritain apa aja, cause kita juga nunggu banget kalian, story kalian, dan kita akan dengar dan kita juga akan lihat. Pokoknya we are waiting for your stories guys. Oke. Dah. Aku Ngapain? main badminton langsung. Yaudah aku juga mau ikut. Aku terinspirasi banget sama Kak itu tadi. Oh iya. Jadinya mau langsung main badminton ya? Iya. Ayo Yaudah. bareng. Oke. Bye. Guys, jangan lupa ya subscribe, like, comment, share. Dadah. Bye-bye. Kasih, God bless Aku you. mau ambil raket dulu. Oh ya, main di luar aja kita. Iya, ayo. Main di luar. Dadah. Bye, God bless you guys. Jangan lupa ya. Jangan lupa, bye-bye. God bless.